Harga emas melonjak menembus level 5.000 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Keinformasi komoditas, harga emas kembali mencatatkan rally bersejarah dengan menembus rekor baru di atas level 5.000-an per dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara menguat tipis dalam sepekan, dibayangi proyeksi peningkatan permintaan dari Amerika. Sementara harga minyak mentah turun tipis usai naik 2% di perdagangan sesi sebelumnya, terdampak kekhawatiran pasokan. Harga emas melonjak menembus level 5.000 dolar Amerika Serikat per troy ounce dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah di Senin. Rally bersejarah berlanjut seiring investor memburu aset lindung nilai di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, salah satunya memanasnya friksi antara Amerika Serikat dan NATO terkait Greenland. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,85% di 5.024,95 dolar Amerika per troy ounce. Sepanjang tahun 2025, harga emas melonjak 64% dan sejak awal tahun, harga emas naik 16%. Harga batu bara turun di perdagangan akhir pekan lalu, dan dalam sepekan harga tidak banyak berubah dengan mencatatkan kenaikan terbatas 0,14%. Dikutip dari Bloomberg, harga batu bara di pasar East Newcastle untuk kontrak pengiriman Februari ditutup di 109 dolar Amerika per ton, terpangkas 0,5%. Harga batu bara dibayangi laporan Bloomberg News mengabarkan permintaan listrik di Amerika Serikat meningkat di tengah cuaca buruk. Tanpa pasokan energi cadangan, maka Amerika akan terancam mengalami pemadaman listrik massal. Harga minyak sedikit berubah setelah naik lebih dari 2% di sesi sebelumnya, karena khawatiran pasokan menahan harga acuan meskipun terjadi gangguan produksi di wilayah penghasil minyak mentah utama Amerika. Senin pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent untuk pengiriman Maret 2026 turun 0,1% ke 65,81 dolar Amerika per barrel. Minyak mentah WTI Amerika melemah 0,1% ke 61,01 dolar Amerika per barrel. Kedua indeks acuan mencatatkan kenaikan mingguan 2,7% pekan lalu di titik tertinggi sejak 14 Januari. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI menguat di 0,69% di level 61,49 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 1,01% di level 18.374 dolar Amerika per metric ton. Emas tampaknya masih melanjutkan penguatan di 1,87% di 5.109 dolar Amerika per troy ounce dan tampaknya mencatatkan rekor baru tertinggi kembali. Sementara SPO menguat di 1,04% di level 4.219 ringgit Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melanjutkan keperkasaannya di perdagangan awal pekan di tengah indeks dolar Amerika kembali mengalami pelemahan tajam. Dikutip dari Tartia hingga Senin siang tadi, rupiah menguat di 0,36% di level 16.760 per dolar Amerika, di mana sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka menguat di 0,21% di 16.785 per dolar Amerika di Senin pagi tadi. Sementara indeks dolar Amerika masih berada di zona pelemahan, turun 0,51% ke level 97,109, di mana koreksi ini memperpanjang pelemahan dari pekan lalu yang tertekan di 0,77% di 97,599. Penguatan rupiah seiring melemahnya indeks dolar Amerika yang tertekan oleh spekulasi ruang pengetatan tambahan The Fed kian sempit menyusul sinyal perlambatan ekonomi Amerika dan meningkatnya tekanan politik terhadap The Fed. Sementara di sisi lain, Goldman Sachs memperingatkan ada risiko dana asing keluar sebesar 2,3 miliar dolar Amerika dari pasar saham Indonesia, lebih besar dari perkiraan sebelumnya setelah MSCI menghitung ulang free float saham Indonesia dengan metodologi baru. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah masih dalam jalur penguatan, berada di level 16.774 rupiah.
Update jelang penutupan, sesudah penutupan melemah di 0,36%, menguat maksud kami di 0,36% di 16.759. Kemudian terhadap euro di 19.760 rupiah, pound sterling di 22.915 rupiah, dan terhadap yen Jepang di 108,76 rupiah. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Bumi Resources Tbk atau Bumi berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Bumi tahap 4 tahun 2026 senilai 612,75 miliar rupiah. Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 1 Bumi dengan target dana sebesar 5 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Bumi Resources Tbk atau Bumi mengatakan obligasi berkelanjutan 1 Bumi tahap 4 tahun 2026 menawarkan tingkat bunga tetap 7,25% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi dilakukan secara triwulanan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama di 20 Mei 2026, sementara pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan pokok obligasi jatuh di 20 Februari 2029. Adapun masa penawaran umum obligasi berkelanjutan 1 Bumi tahap 4 tahun 2026 akan berlangsung di 9 hingga 13 Februari 2026 dengan penjatahan di 18 Februari 2026. Selanjutnya pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik di 20 Februari 2026, sedangkan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan di 23 Februari 2026. Seluruh dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pembayaran dipercepat atas seluruh pokok pinjaman perseroan sebesar 20,45 juta dolar Amerika kepada India Special Opportunities 3 Ltd. Dan India Special Opportunities 4 Ltd. Manajemen PT Bumi Resources Tbk atau Bumi menekankan modal kerja tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Bumi, antara lain mencakup biaya gaji dan tunjangan karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak, serta biaya keuangan. Obligasi ini telah memperoleh peringkat single A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Dalam penerbitan obligasi tersebut, Bumi menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Sukor Sekuritas, serta PT Korea Investment dan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk bertindak sebagai wali amanat. Berbagai sumber, IDEX Channel. Di tengah aksi korporasi yang akan dilakukan pemirsa secara teknikal, saham Bumi hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 7%. Bahkan intraday tadi sempat menguat ke Rp368 per saham, mengiringi dari posisi indeks harga saham gabungan pelemahan terpangkas terbebani oleh saham-saham konglomerasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham Bumi di sepanjang perdagangan hari ini dan update beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Ditutup di perdagangan akhir pekan lalu di level 360 pada pukul pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dibuka melemah ke 358, kemudian berbalik menguat ke zona hijau di 368 intraday tertinggi hari ini, namun di 11:05 dan pada pukul penutup sesi 1 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat mengalami tekanan ke 3344, pembukaan sesi kedua lanjut melemah ke 342. Saat ini mengalami pelemahan di 334, melemah cukup dalam di 7,22%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham Bumi dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang sangat signifikan, pemirsa. Bahkan sempat ke intradaynya di Rp464 per saham. Pasca menyentuh ke level ini, saham Bumi penguatan terbatas, bahkan hari ini lebih cenderung tertekan dalam di 7,22% dan semakin jauh meninggalkan level 400-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita ke grafis yang terakhir. Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya di 188,25 kali, PSR-nya di 5,57 kali, PBV-nya di 4,92 kali, dan PCFR di 57,52 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.